Hey again everyone, welcome back again di Market Update. Guys, 12 jam lalu saya update seputar Bitcoin. We have a recovery gara-gara Donald Trump menangguhkan atau menunda penerapan tarif dagang di Kanada dan Meksiko atas berbagai kesepakatan yang ada. And then, pagi ini, lebih tepatnya di sesi Asia, China melakukan investigasi terhadap Google dan kemudian menerapkan tarif kembali ke US untuk beberapa barang yang diimpor sama US. Dampaknya apa? Ya, market koreksi gitu kan. Kita lihat dia reject lagi. Nggak cuma terhadap Bitcoin, tapi S&P 500 dan juga Nasdaq untuk equity-nya, untuk futures index-nya juga sama-sama drop. Jadi kalau case kayak begini, gimana nih ya kan? Kalau kita ngeliat loh kok market jadi cuma begini-gini aja ya, bolak-balik, mau naik nggak bisa, mau turun juga ditahan. Ya, ini adalah ketidakpastian teman-teman. Oke. Saya terus terang aja sama kalian ya, bahwa kalau Anda expecting saya memberikan sebuah prediksi terkait dengan perkembangan market ke depannya, ya saya harus jadi orang dalamnya Donald Trump juga gitu loh. Dalam arti saya harus tahu nih, Donald Trump dia sebenarnya langkahnya apa gitu. Ya, sementara dari pengamatan saya, ya setelah Donald Trump melakukan penundaan terhadap tarif dagang yang dia implementasikan ke Kanada dan juga ke Meksiko, saya pikir ini sebagai bentuk kalau Trump itu ya menggunakan ini sebagai negotiation tactic, which is saya sependapat ya dengan mungkin pengamatan para pelaku pasar yang lain gitu, karena kita pikir dia beneran serius ya untuk nerapin tarif dagang dengan tujuan untuk mungkin meningkatkan tenaga kerja penyerapan tenaga kerja di US sendiri, mengurangi imigran dari Meksiko, kemudian juga ya saya nggak tahu nih kalau terhadap Kanada singgungannya apa ya teman-teman, atau geopolitiknya tuh apa. Tapi kalau kita lihat setelah dia kemarin ketemu titik kesepakatan ya bahwa Meksiko, lu kalau mau ya gua tunda tarif dagangnya, ya lu jagain dong perbatasan gitu, kirim pasukan ke sana supaya nggak banyak orang yang diselundupkan masuk ke US jadi imigran gelap. Oke, ya kan. Kemudian si Claudia ya teman-teman, benar nggak tuh saya lupa lagi ya. Pokoknya ya si presidennya ke Meksiko, oke kita sepakat ya udah kita kirim nih 10.000 orang ke sana. Berarti negosiasinya berhasil gitu loh. Artinya Donald Trump di sini mungkin poin utamanya dia memberlakukan tarif itu cuman untuk ngancem supaya Meksiko mau nurutin kemauannya dia. Dan I think ya setelah penangguhan tarif ya terhadap Kanada dan Meksiko, sebenarnya kalau kita lihat dari berita yang ada dari sentimen-sentimen news ini kan news aggregator ya, dia kumpulin informasi jadi satu teman-teman. Kelihatannya Trump di sini sudah memberikan statement yang cukup clear kalau dia juga mau komunikasi dengan pihak China ya untuk kemungkinan juga sama melakukan penundaan nih terhadap tarif dagang 10% itu. Cuma pertanyaannya apa ya yang akan dinegosiasikan di sana, dan harapannya sih bisa terjadi malam hari ini gitu. Jadi ini sama nih case-nya ya, berulang teman-teman. Kanada lewat Trudeau ya, saya lupa sih penyebutan namanya, Justin Trudeau kalau nggak salah. Ya intinya orang yang memimpin di Kanada ya, itu kan juga sama ya. Oke, kita terapkan tarif dagang ya kembali terhadap buat alcoholic beverage yang ya istilahnya yang kita import dari US gitu. Jadi kalau misalkan jadi lebih mahal ya harap pengertiannya, karena lu juga nerapin tarif dagang. Malah jadi kesepakatan tertentu ya, bentuk negosiasi ada kesepakatan, akhirnya jadi penundaan teman-teman. Nah, China juga sama nih planningnya ya kan, mungkin seperti itu. Pagi ini kita dapat info kalau China memberlakukan tarif terhadap beberapa barang yang diimport oleh US. Habis itu malam ini jadi deh ya negosiasi gitu ya, waktu Donald Trump bangun ya kan, terus Xi Jinping sebenarnya udah mau tidur ya atau mungkin saya nggak tahu juga ya gimana planningnya ya, ketemu titik tengahnya seperti apa, tapi ekspektasinya adalah ada negosiasi itu, dan probably itu yang bisa bantu Bitcoin maybe ya slowly recovery during New York session.
Oke, so overall kalau kita lihat lagi, zoom out lagi, kemarin kita closing dalam keadaan bullish engulfing. Teman-teman kan waktu beberapa saat lalu pernah ikut ya di dalam live streaming saya pernah ngejelasin juga bagaimana candle harian itu juga bisa jadi harus di rebalancing dulu. Let's say 50% lah tuh di 96.707. Misalkan dia rebalancing ke sana dulu, ngejemput 50% level equilibriumnya, baru kemudian dia rebound lagi. Kan kayak gitu juga bisa teman-teman. Tapi intinya adalah kalau di posisi market saat ini dan kita berkata atau kita berpikir bahwa ini ribet banget ya, market bolak-balik di saat altcoins-nya terpuruk parah, dan alasannya hanya satu, karena market tidak mau terlalu banyak exposure terhadap aset berisiko. Ini sudah kita sampaikan pada saat live streaming di hari Minggu kemarin ya. Kita udah bahas sama teman-teman, altcoins dump pasca tarif dagang, pemilihannya lebih kepada risk of asset, which means di sini perannya Bitcoin harusnya sebagai hedge fund dan bla bla, sebagai sarana untuk nge-hedge, dan Bitcoin dan XAU confirm guys new all time high. Per kemarin itu XAU udah di $2.829 per troy ounce. Ini berarti membuktikan bahwa market saat ini memang sedang beralih dari risk on asset ke risk of asset, dan pilihannya adalah Bitcoin, XAU, and probably bonds. Ini kalau kita lihat bonds suddenly ya dia start rebound gitu kan. Ini kan per kemarin nih Monday ya, hari Senin. Kalau kita lihat bonds itu naik teman-teman 2,3%. Ya ini sebagai bentuk langkah mereka untuk menghindari resiko ketidakpastian ini gitu. Yang kita nggak tahu adalah tarif dagang ini nanti bentukannya seperti apa secara jangka panjang, karena sekarang masih dalam tahap godokan kalau kita bilangnya. Ya tahap godokan maksudnya gimana, Vin? Iya, masih digodok gitu loh. Trump ngancem, China balik ancem, kemudian belum ada titik tengahnya gitu, belum ada kepastian mereka akan bawa arahnya kemana gitu. Oke, so price action, technical analysis nunjukin ke kita bahwa ada kegalauan di situ. Jadi market back and forth aja udah ya, cuma naik turun ya kan. Di sini Trump menerapkan kebijakan. Di sini tiba-tiba Trump bilang ditunda. Kemudian di sini China masuk menerapkan tarif juga ke US. Nah kalau ternyata ntar malam dia balik rebound gara-gara Trump dan China ada kesepakatan dan sama-sama saling menunda tarif dagangnya teman-teman. You know what? Actually apa yang terjadi hari ini, kemarin, dan 2 hari lalu serta weekend itu adalah kondisi yang semestinya tidak perlu terjadi. Hanya saja ini adalah taktik atau langkah strategi yang dilakukan oleh Donald Trump untuk menemukan titik negosiasi yang lebih menguntungkan bagi US. Probably itu, ya. Dan saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan ahli politik gitu kan. Apakah langkah ini berbahaya? Apakah ini menyebabkan sentimen resiko terhadap pasar? Ya, yang saya tahu secara pengamatan saya, teman-teman, bahwa market sekarang galau gitu. Saya galau nggak? Galau lah, ya. Walaupun kalau kita berbicara secara keseluruhan, ya biasanya 1 tahun setelah seorang presiden terpilih menjabat di US, kita udah pernah bahas sama teman-teman juga kan soal hal itu. Jadi kita lihat di S&P 500 teman-teman sekalian, bahwa 1 tahun setelah ya siapapun lah presiden terpilihnya menjabat, itu market biasanya mengalami rally ya. Saya lupa sih di mana nih ya saya membuat analisisnya teman-teman ya. Coba ya, saya geser ke sini dulu. Oke, let's see on S&P 500 and zoom out. Oke, ini dia teman-teman sekalian tuh ya. Ini kalau kalian nggak percaya, silakan kalian implement di chart kalian masing-masing. Pokoknya setelah presiden terpilih ngejabat 1 tahun setelahnya itu rata-rata market having a nice rally. Oke, di sini terjadi pada pada Januari hingga Desember 2009, 2008 pemilunya, kemudian 2012 pemilunya, artinya 2013 sampai 2013 akhir ya, Januari ke akhir itu naik 34%. 2016 pemilu, 2017 presidennya dilantik, dan saat itu adalah si Donald Trump teman-teman. 1 tahun nih setelah dia dilantik itu rally 30%. Oke. Nah, yang bikin saya galau adalah
penerapan tarif dagang di tahun 2018 itu terjadi diawali dari Januari dan bulan Maret loh. Setelah tarif dagang diterapkan oleh Donald Trump, nih ya, when was the first time Donald Trump implement tariff on China during 2017? Kamu cek di Wikipedia, kamu lihat di situ tanggal-tanggalnya, di mana pertama kali di Januari 2018, Trump memberlakukan tarif on solar panels and washing machine. Ya, washing machine loh teman-teman ya, mesin cuci sekitar 30-50%. Dan apa dampaknya? S&P 500 pada kala itu, which one? Ini dia ya. S&P 500 tuh, Januari 2018 drop by 12% penerapan tarif dagang. Kemudian, kembali dilakukan pada Maret 2018. Dia menerapkan tarif untuk baja ringan ya, senilai 25% dan aluminium senilai 10% terhadap rata-rata negara-negara ya yang mungkin dia import, teman-teman sekalian. And guess what? Another drop terjadi pada bulan Maret, setara dengan 9,2%. Maybe the bear market ya start terjadi gara-gara itu, karena mungkin setelahnya negaranya mengalami kesulitan dan bla 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 ya, drop by 21% sebelum akhirnya terjadi COVID crash pada 2020 awal. Oke, so di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa efek dari perang dagang bisa jadi sangat negatif. Tapi kalau ternyata Donald Trump menerapkan ini hanya sebagai bentuk dia untuk menjadi negosiasi atau alat negosiasi, ya harapan kita adalah tidak ada kesepakatan terhadap tarif dagangnya. Jadi implementasinya itu dihentikan terhadap Kanada, terhadap Meksiko juga sama ya, bahwa kalaupun dibilangnya bahasanya ditunda teman-teman, tapi ya selama kesepakatan itu tetap ada dan dijaga baik-baik, ya harapannya adalah ya udah nggak perlu ada tarif dagang gitu. Berarti kita sepakat nih ya, hasil negosiasi, lu enak, gua enak, ya udah kita sama-sama jalanin kayak gini. Cuman kemarin ya gua kasih lu opsi, kalau lu nggak nurut sama gue, ya udah gue bakal kenain lu penalti berupa tarif dagang itu. Ya kira-kira begitu teman-teman. Jadi sudah diantisipasi dan ada mitigasinya yang dilakukan oleh Meksiko dan Kanada, and I think itu menemukan titik tengah kesepakatan dan membuat market setidaknya kembali tenang. Cuman setelah China kembali memberikan atau mengimplementasikan tarif tadi, ya harapannya adalah ntar malam ada negosiasi lagi gitu ya. Jadi mereka belajar nih ya kan, oh ternyata lu cuman ngancem-ngancem doang, ya udahlah kalau kayak gitu kita juga terapin, ntar malam kita negosiasi, titik tengahnya di mana, lu enak gua enak, ya udah kita sama-sama jalan seperti sedia kala. Udah paling begitu. Maybe ya teman-teman sekalian. Dan jika demikian seperti itu, maka ekspektasi saya pribadi nih untuk tahun 2025 market tetap bisa dalam keadaan bullish. Tanda kutip Bitcoin nih specifically. Karena untuk altcoins PR-nya banyak teman-teman sekalian ya. Gara-gara ketidakpastian ini market juga galau gitu kan terhadap altcoins, karena itu adalah risk of asset. Sentimen juga langsung shifting negatif. Banyak orang bilang there's no more alt season ya. Itu hanya halu, itu hanya impian, itu hanya ya jual begini dan lain sebagainya. Secara cycle sebenarnya ada. Tapi memang nggak semua cycle kan gampang. Ini adalah cycle pertama teman-teman dengan Donald Trump sebagai presiden dari Amerika Serikat yang menerapkan regulasi Bitcoin dan kripto, tapi yang katanya friendly. Ya kita belum tahu tuh, ya kan ini masih banyak ya, ini baru Januari ya, baru Januari kok untuk 2025. Baru masuk Februari, per 2-3 hari terakhir Donald Trump juga masih ya Anda tahu ya, adu silat teman-teman dengan beberapa pemimpin negara lain. So let's say S&P 500 masih bisa rally atau gain sekitar 14-15% hingga akhir tahun aja. Itu udah cukup bagus. Udah cukup bagus sejauh ini. Dan kabar terbaru yang kita tahu adalah Yuan devalue ya. Ini planning daripada China sendiri teman-teman ya. Chinese decision to devaluate its currency. Ini nggak cuma di 2015 by the way ya. The recent news ya. Wall Street Journal reports China promises not to devalue. Wow, oke, berubah lagi teman-teman. Karena kemarin dapat kabar kalau dia berencana ya untuk membuat Yuan itu kembali mengalami devaluasi supaya barang-barang mereka harganya murah teman-teman. Jadi ya bisa dibilang
akan ada inflasi di China gitu kan. Ya kita tahu dong, China itu sudah mengalami deflasi sejak bulan berapa tuh ya teman-teman, udah lumayan lama gitu. Artinya memang ada perlambatan ekonomi di China dan sangat membutuhkan yang namanya stimulus, dan harapannya adalah stimulus itu bisa datang dari pemerintah dan bisa mendorong market kripto juga untuk mendapatkan likuiditas basah gitu kan. Likuiditas basah ya. Ya kira-kira begitulah gambarannya teman-teman sekalian ya for now. Jadi current condition ya, apa yang kita bisa expect? Satu, harapannya Donald Trump ada negosiasi. Yang kedua, teman-teman, David Sachs ya. Buat yang nggak tahu David Sachs ini siapa, dia adalah pejabat yang dipilih oleh Donald Trump untuk section AI. Karena dia memang, setelah saya cek profiling teman-teman ya, ini kan kamu bisa baca nih, Presiden Donald Trump name Sachs the White House AI and Crypto CZR ya. Bahwa dia adalah orang yang mengurusi di bagian AI dan kripto per 5 Desember 2024. Ya, Donald Trump milih dia teman-teman sekalian. Dan dia sudah berjalan. Nah, rencananya nanti malam nih sekitar jam 2.30 pagi, itu berarti hampir jam 3 pagi subuh ya teman-teman, dia akan ada press conference tuh seputar digital asset. Lokasinya di Washington DC, di Dirksen Senate Official Building ya. Saya sih belum dapat undangannya ya. Kalau dapat undangannya, kirimin jet pribadi, ntar saya kasih tahu ke teman-teman update-nya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan belum ada undangannya, ya udahlah, kita nonton online aja atau kita terima update aja ya. Kira-kira paginya akan seperti apa gitu. Dan katanya David Sachs ini direncanakan melakukan press conference itu setelah ngelihat whole market crypto mengalami massive drop in value with over $2 billion in liquidation, yang manakala kita tahu angkanya lebih dari itu dalam 24 jam terakhir ya, per artikel ini dibuat. So harapannya adalah kita bisa dapat sentimen ya shifting gara-gara David Sachs. Kedua, semoga tarif dagang beres teman-teman ya. Tarif dagang beres dalam arti udah nggak diomongin lagi, karena ada kesepakatan di tengah yang membuat mereka sama-sama tidak menerapkan tarif dagang, karena mereka tahu tarif dagang ini akan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi secara jangka pendek hingga menengah. Walaupun jangka panjangnya tergantung kan developernya di mana teman-teman sekalian. Apakah Donald Trump bisa mendapatkan produksi barang-barang yang selama ini diimpor di China dengan harga yang lebih ideal, ya kan, bisa menyesuaikan dan lain-lain gitu. Karena tadi saya sudah jelaskan tuh ya, gimana tuh dampak tarif dagang 2018 terhadap market. Anda udah lihat, itu artinya ada perlambatan ekonomi loh terhadap tarif dagang. Dan ini adalah hal yang tidak diharapkan oleh Donald Trump tentunya. Karena kita tahu, dia juga recently lagi invest kok. Ya, kalau tadi kita lihat update dari Layer GG ya, WLFi sendiri mindahin aset, katanya dijual, tapi harusnya ini bukan dijual karena WLFi-nya udah kasih pengumuman resmi ya. Kalau kamu lihat di World Financial Liberty, WLFi, I think this one ya. Mana tuh teman-teman? Oke, I think not this one teman-teman ya. Nanti saya harus cari lagi ya. Kalau nggak salah WLFi resmi udah ngomong kalau dia nggak jual gitu, dia cuma mindahin doang aset itu ke penyimpanan yang lain. Alright, so more or less itu gambarannya teman-teman sekalian ya. Cuman satu yang lumayan menggegerkan adalah MicroStrategy stop buying Bitcoin. Kalau kita lihat di bagian ETF juga sama ya, BlackRock kemarin stop beli Bitcoin, jualan paling gede Fidelity dengan total $234,4 juta setelah keseluruhan, tapi tetap ya ETF demand di angka $40,2 miliar. Jadi so far so good teman-teman, kita bisa bilang steady buat Bitcoin. Hanya saja market altcoins-nya rungkat, mungkin parah sekali, udah berasa kayak lagi dalam keadaan di kondisi bear market gitu ya. Saya pikir ini adalah hal yang sangat-sangat ya bisa dibilang sangat-sangat disayangkan lah ya. Mungkin ini adalah cycle yang sulit bagi semua orang, termasuk saya juga salah satunya teman-teman sekalian ya, karena masih ada ekspektasi di beberapa aset tuh sebenarnya bisa perform gitu. Cuman kalau memang ternyata market belum merestui karena adanya drama-drama yang kembali muncul mempengaruhi kondisi pasar secara global, ya saya pikir itu adalah hal yang kita harus jalani sama-sama teman-teman. Memang itu resiko yang harus kita terima. Financial market tuh nggak pernah lepas dari resiko. Itu yang saya selalu terangkan kepada teman-teman, sehingga sebelum kamu memutuskan untuk masuk, pastikan resikonya kamu siap tanggung. Itu terus yang saya tekankan.
Kalau resikonya nggak siap tanggung, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu. Seperti yang saya pernah bilang sama teman-teman, di luar sana ada orang yang nggak kenal kripto tapi hidupnya happy-happy aja. Masih bisa jalan-jalan sama pasangannya, bisa nikmatin hidup, ya kan, bisa ngelihat ya dunia ya dengan cara nabung, dia jalan-jalan, traveling sama pasangannya, bisa teman-teman sekalian. So, hopefully Anda clear ya, maksudnya saya di sini. Secara conclusion saya menjelaskan bahwa memang market dalam keadaan uncertainty. Saya tidak berusaha untuk memprediksi market seperti apa, cuman kalian tahu dari apa yang saya coba terangkan di sini, ya saya personally masih dalam keadaan bullish teman-teman ya, but not for all crypto. Specifically mungkin buat Bitcoin, tapi buat crypto altcoins lainnya yang dalam keadaan tertekan, ya kita juga harus akui bahwa secara tren mereka bearish gitu loh. Dan itu disebabkan oleh kekhawatiran market juga kan atas kondisi perang dagang ini. Jadi uncertainty ini sangat memberikan dampak, dan mudah-mudahan bisa segera dikelarkan gitu loh urusan ini, sehingga market bisa kembali dalam keadaan optimis. Kira-kira begitu. Oke, jadi guys, ya pegangan, bersemangat ya. Semoga saja di sisa-sisa tahun 2025 ini masih ada kesempatan untuk market rally for the last time. So buat kalian yang mungkin kesangkut atau mungkin lagi dalam keadaan floating, ya bisa punya kesempatan untuk exit dengan result yang kalian mungkin harapkan ya. Kalaupun nggak sesuai harapan, kayak tadinya gue berharap 10-20x gitu, sekarang dapat 2x aja udah bagus ya. Ya oke lah, we can take it ya, daripada nyangkut dan malah rugi kan masuk ke bear market di 2026. Amit-amit teman-teman. Oke, so that's it from me. God bless to everyone and see you guys again soon di Bitcoin Update. Bye bye guys. Cheers.